masa kecil saya itu, saya memang memandang diri saya ya tidak pede lah. Saya nggak percaya diri untuk pacaran. Pengen sih seperti teman-teman saya gitu kan. Jadi awalnya saya sempat melihat ada koleksi kartu-kartu yang berbau pornografi lah di tempat yang disembunyikan, tepatnya di lemari kakak saya ya. Kakak saya itu cukup nakal lah. Setelah saya melihat dan mengkonsumsi kartu-kartu yang berbau pornografi itu ya, saya merasa wah, jadi pengen tahu yang sebenarnya seperti apa. Setelah saya beranjak lebih dewasa gitu, sekitar 2 SMP, saya udah mulai bisa dandan kan. Jadi saya juga udah mulai bisa bersosialisasi, sudah mulai banyak ada teman. Jadi begitu saya dapat teman, pergaulannya salah. Jadi teman saya itu nakal, otomatis saya ikut nakal. Saya lihat dia ya, namanya zaman dulu tuh ya masih ABG kan ya, lumayan ganteng. Anak motor, gaulnya keren aja gitu. Jujur kata, saya mencoba untuk menaklukkan sambil juga saya menikmati. Perasaan saya di saat saya tahu kabar pecah saya itu hamil, saya kaget. Baru lulus sekolah, belum ada pekerjaan, belum ada penghasilan, bahkan belum punya rumah. Saya sudah harus mengambil tanggung jawab. Saya juga memang mencari cara untuk coba menggugurkannya, karena saya sadar betul bahwa istri saya juga pastikan belum siap. Karena saat itu saya masih sekolah, jadi pastinya saya ya nggak siap. Saya lebih ke malu nih nanti sama gimana kata orang. Sampai akhirnya mau nggak mau saya relakan motor saya digadai awalnya, tapi akhirnya ya terjual juga karena nggak sanggup untuk menembus. Sampai akhirnya ya kita dengar ada satu klinik yang memang terima aborsi gitu. Nah saat itu waktu saya ke klinik itu kita orang bilangnya masih 1 bulan nggak salah. Namanya dokter nggak bisa dibohongin kan. Terus dia bilang katanya lu gila ya katanya. Ini tuh anak udah 4 bulan apa udah 3 bulan atau 4 bulan saya lupa gitu. Lu sama aja kayak nodongin pistol ke gue suruh tembak lu kata dokternya gitu. Jadi akhirnya saya pulang dengan sia-sia gitu. Mau menyesal, tapi mau menyesal gimana lagi? Waktu sudah tidak bisa diulang. Nasi sudah jadi bubur ya. Ya tinggal gimana caranya kita memperbaiki kesalahan itu. Di saat kelahiran anak saya yang pertama itu justru merubah. Saya merasakan sukacita gitu kan. Ternyata saya sudah jadi ayah loh gitu kan. Jadi di saat itu saya semangat bekerja karena ya memang fokus saya ya saya mau menghidupi keluarga kecil saya di saat itu kan. Balik lagi saya nggak tahu Tuhan tuh punya rencana apa gitu. Tiba-tiba anak saya diambil gitu. Umur 2 bulan dia meninggal. Yang saya rasakan itu benar-benar hal yang sangat menyedihkan. Dan saya merasa sangat kecewa. Kecewanya kenapa? Saya sudah harus menanggung
pernikahan dini ini dan menjadi seorang ayah yang sangat muda, tapi kenapa anak saya dipanggil? Ada perasaan kecewa itu sehingga ya berdampak kemana-mana. Ya saya kembali lagi mengkonsumsi narkoba dan juga saya melakukan percabulan di belakang istri saya. Saat saya melakukan dosa-dosa itu, saya merasa hidup saya itu nggak ada tujuan dan ya hidup saya terasa hampa ya. Karena akibat dosa itu membuat saya terikat dan kehidupan saya nggak maksimal. Jadi pada suatu hari ada kakak ipar saya, dia datang saya, terus dia ajakin saya, yuk ikut namanya Camp Pria Sejati. Dalam hati saya berkecamuk. Jadi waktu itu saya coba, wah boleh juga nih, ya, boleh deh saya ikut. Di men's camp itu saya mendapatkan bahwa Tuhan menghendaki seorang pria itu berdoa, mengangkat tangannya yang kudus, menengadah ke langit dan Tuhan mencurahkan berkat-Nya. Saya menyadari bahwa selama ini saya dengan tangan yang sama, saya justru melakukan dosa. Sehingga saya merasa, wah kehidupan saya begitu terpuruk sekali. Dan saya tidak menjadi teladan atau contoh sebagai ayah yang baik bagi anak-anak saya. Itu. Di saat saya selesai ikut camp itu, Tuhan mengingatkan saya bahwa keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi di saat itu saya mau mempraktekkan itu, walaupun mungkin tantangannya akan sangat berat. Tapi memang Tuhan menyediakan waktu yang sangat tepat. Di waktu yang tepat itu saya mengakui. Saya merasa hancur hati, benar-benar saya nangis sama Tuhan. Ya udah, saya terima lagi. Saya maafin lagi. Kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya pasti nggak bisa. Semua karena Tuhan, benar-benar karena Tuhan. Dan kita dipulihkan lagi. Puji Tuhan, di saat keluarga saya dipulihkan, saya memandang bahwa keluarga saya diberkati. Dan saya merasa ada surga di dalam rumah. Saya memandang dosa seksual ini sebuah dosa yang sangat berbahaya. Itu justru membuka celah bagi anak-anak muda itu untuk menghancurkan masa depan mereka. Ya puji Tuhan, karena adanya kebaikan Tuhan, kita dipulihkan. Pesan saya untuk anak-anak muda yang saat ini mungkin jatuh dalam dosa ini, cepat lari. Karena harus bayar mahal untuk menanggung dosa ini. Masa depan kita itu ya ditentukan oleh hubungan kita juga dengan Tuhan. Bila mau menjalin hubungan itu dengan kita